Udah belum? Udah. Kayak energi. Energi gitu. Pokoknya di Alex lah ya. Sumbernya. Salah, nggak ada. Pokoknya. Hey guys, welcome back to Cool Down, the podcast that helps you unwind after a long day. Join us as we discuss whatever the heck we want from the perspective of us three noobs. Baik lagi di Cool Down, gue Herbert. Gua Alex. Gua Kevin. Kita di episode 26. 26. Nggak lupa. Iya. Udah dicek tadi, jadi nggak mungkin. Ya udah lama, tapi masih 26 ya. Iya ya. 26 teh udah hampir Lumayan. setengah tahun berarti pas. Kalau seminggu. Pas setengah tahun ya. Kalau seminggu. Ya, benar. kalau tiap minggu. Kalau tiap minggu. Kalau tiap Kita minggu. anggap aja lah ya. Ya, Anggap setengah lah, tahun. anggap. Ini setengah anniversary guys kita. Yoi. Wih. Half anniversary. Kan biasanya kalau orang pacaran monthsversary. Oh, monthversary. Yang alay-alay Ya. gitu. Tuh. Weekversary. Pengalaman kita. Justru gua gak melakukan. Oh. Gua main anniversary aja. Cringe ya. Anniversary cukup. Biasanya dapat hadiah kalau anniversary ini. Manajernya mana ada ya? Tuh di belakang. Dapat hadiah dari lembaga negara ini kita ini. Waduh. Waduh, lembaga negara apa nih? Kenapa nih ngomongin lembaga negara? Bener. Mau mikirinnya ke sana banget. Aduh. Emang- tolong retransisi. Emang unmatched gitu. Unmatched ini segue. Seguenya Gimana kita tuh negara unmatched. apa ini? Jadi gini. Ada apa kabar Indonesia? Nah, setelah kemarin pemilu gitu kan, isu-isunya nggak berhenti nih isu-isu nih. Iya, tapi udah resmi kan pemilu mah udah. Oh ya udah. Udah final ya? Udah Count ya? finally kan? Iya, final. Udah. Ya udah. Ya nggak jauh beda sama quick count lah ya Yo, intinya mah. Nah, cuman kemarin yang lagi heboh juga kan, mungkin gara-gara banyak yang liburan kali ya, mungkin ya. Mabes. Kemarin yang kalau lu mau datang ke Indo harus dimaksimalin cuman 5 barang ya. Setahu gua. Iya, 5 intinya baju. Kalau nggak salah tuh 5 baju. dua lima baju, sepatu gitu-gitulah. dua sepatu. Pokoknya iya. di limit barang-barang yang lu boleh bawa dari luar. Awalnya sih setahu gua gara-gara banyak yang open PO ya. Just tip Iya. gitulah. Setahu gue juga gitu. Jadi maksudnya pemerintah pengennya Diregulasi lah hal-hal seperti diregulasiin itu. lah, maksudnya kan kayak masa lu pakai barang impor, maksudnya ekspor. Benar. Padahal nggak tahu nih. We're gonna try to dig Dibahas. deeper into this field gitu ya. Karena memang ya sebenarnya kan kalau lu bawa barang dari luar ke dalam tapi buat resell, ya itu harusnya kena pajak. Betul. Kalau misalnya lu bawa barang dari luar untuk diri lu sendiri, gue nggak tahu itu kena pajak atau enggak. Nah, mungkin ada ekspornya yang udah. Coba. gitu. Cuman intinya ini mah tolong Tolong diluruskan. bintang tamu kita, tolong. expertnya kita undang. Alex. Iya. Oh iya. Dijelasin dulu. Nah, Secara gue juga kayak generalnya. cuman baca-baca nih. Cuman intinya Ya ini udah ada. baca kan, kita nggak baca. Ini mah intinya ada peraturan pembawaan barang pribadi dari bea cukai dari luar negeri ke dalam Indonesia gitu kan. Jadi intinya bea cukai kayak mengetatkan lah si peraturan pembawaan barang pribadi ini. Oke. Ya, jadi emang ini tuh spesifik ke barang pribadi. Oh, jadi Iya. bukan yang open PO just tip itu bukan. Nah, justru kesannya memang peraturannya barang pribadi, tapi targetnya itu supaya si orang-orang yang open PO just tip dan mengakui barang itu sebagai barang pribadi nggak Nah, bisa harusnya, melakukan iya. itu gitu loh. Gitu. Karena kan yang seperti kita tahu kan banyak di Indo yang maksudnya mencari nafkah dengan dia beli barang dari luar negeri dan resell di Indo kan. Nah, itu kan kuantitinya kan lumayan. Nah, jadi itu ya kayak yang si Kevin bilang, itu kan aktivitas dagang yang tidak terregulasi gitu loh. Jadi kesannya ya mungkin kalau kecil-kecil kayaknya negara juga nggak lihat, tapi ini kan lumayan ya makin lama yang Kayaknya recently nge-boom gitu. ya recently yang ya kalian juga tahu yang itu milk bun. Iya, milk. Iya kan, 1 ton gitu. Lu kira bohongan kan? Iya, gua Ternyata kira tuh beneran. kayak dibesar-besarin gitu, makanya open PO-nya banyak kayak berapa puluh bungkus gitu. Iya, Gua kira. Tapi Ternyata beneran, 1 ton. beneran. Shit. Dinilai 400 juta dan itu dibakar, di incinerate kayak ya kesannya kayak barang ilegal lah gitu Iya. ya. Cuman ya backlash-nya gila banget ini.
si aturan ini. Kayak nggak tahu kalian ngecek nggak di Twitter, gue sempat ngebaca-baca di Reddit even just to get a pulse gitu gimana orang kayak wah parah banget tuh kayak ini ada several comment nih, ada yang ngomong kayak buat aja aturan biarpun gak jelas yang penting kelihatan kerja. Ada orang yang ngomong gini. Itu Terus banyak No sih cap. kayak gitu. Itu no Iya. cap sih, itu no cap. Gak cuma makanya ini kan doang. kayak ada yang nggak sekalian bikin aturan WNI wajib koper atau tas tenteng transparan. Gopsnya kok nanggung gitu. Jadi kayak ini bener-bener kayak parah banget lah. Sampai-sampai setahu gua sekarang itu jadi kayaknya tuh di pullback. Hmm. Kayaknya ya. Tapi in the first place itu apakah bentuknya kayak maksudnya kan kita tahu yang maksudnya yang viral yang cuma di limit 5 set apa piece of clothing segala macam. Nah, itu tuh tertera apa maksudnya bentuknya mereka bikin peraturan atau mereka cuma rilis statement bahwa kayak oh ya yang wajar segini. Terus kan maksudnya kalau statement itu ya mereka bisa pullback gitu kan. Iya. Betul. Tapi kan kalau misalnya udah bagian dari peraturan apa gitu kan, Iya. ya kan I don't know. Iya. Yang tadi lu bilang apa videonya siapa yang itu? Nah iya, nah justru itu yang tentang 5 itu, maksudnya 5 baju per orang dan 2 2 sepatu per orang itu tuh pertama ngerilis tuh Bea Cukainya Kuala Namu. Jadi akun resmi Bea Cukai Kuala Namu ngerilis statement bahwa mulai dari sekarang ada aturan baru nih dari Bea Cukai untuk orang-orang. Kalau misalnya lu pokoknya explain like I'm 5-nya kalau lu nggak bilang ke Bea Cukai gua bawa A B C D E pas sebelum lu pergi, pas lu balik ada kemungkinan itu bakal dianggap lu beli di sono dan bakal kena bea masuk gitu loh. Jadi orang kan kayak kesannya kayak wah gila lu kayak maksudnya dari situ loophole-nya tuh kayak gede banget. Karena kan ya basically dia bisa bilang mana aja dong. Iya kan? Karena masa sih kita harus declare setiap kali kita Iya. pergi kayak oke gue bawa baju segini ya, terus gue bawa jam, gue bawa elektronik gitu. Sespesifik itu. Sespesifik itu supaya kalau kita beli di sana balik kayak ini gue ada formulirnya gitu Iya. bro. Jadi dia pengen kita kayak wah pokoknya ribet banget gitu. Belum lagi nanti ngabisin waktu ya. Pas Belum baliknya kan, ngabisin waktu. Dicek satu. Bener. Apalagi ya pengalaman gue lah sama kayak office Indo kadang-kadang kan kayak suka Iya. lama gitu kan. Iya. Kalau lu flight sekarang kan 2-3 hours before. Iya. Kalau dengan aturan seperti ini lu harus berapa lama sebelum Iya. gitu. Dan semua orang ini loh. Belum kalau misalnya dia istirahat makan siang, istirahat sholat gak ada petugasnya. Terus kayak wah kacaunya sekacau-kacaunya lah bro. Iya weh. Benar. Makanya. Jadi kayak wah itu rame banget di Twitter gitu. Makanya keluar statement lagi nih gitu. Keluar statement lagi dari siapa ya? Ini Bapak Prastowo Justinus. Nah, Itu siapa dia tuh Menko Bidang Komunikasi Strategis Indonesia. Oh, memang menteri. Iya, jadi kayak dia ngasih tahu bahwa mohon maaf bahwa kesannya ada maksudnya dia mau klarifikasi yang Kuala Namu bilang. Itu dia bilang intinya sekarang sih kayak ditujukan kepada barang-barang yang sifatnya mau dipakai di luar negeri seperti sepeda atau alat-alat berkompetisi gitu. Itu yang harus dideklar gitu supaya orang teh tahu lu teh bawa barang. Sebenarnya it's just kayak cover up kayak blanket statement gitu loh. Kata dia oh ini tuh nggak ditargetkan kepada barang pribadi dan video yang si BC Kuala Namunya juga ditarik. Itu definisi Indonesia. Iya. Mending minta maaf daripada minta izin kan. Iya makanya. Keluarin aja dulu. Tapi like first impression gue sempet baca maksudnya sekilas gitu. Kayak oh Bea Cukai bakal keluarin peraturan baru. Ini cuma di limit sekian. Gue mikirnya langsung kayak oh ini kalau misalnya keluar negeri 7 hari. Iya. Gue di limit cuma bisa bawa 5 baju. Iya masa gue harus laundry gitu. Kayak maksudnya jalan lain ini dari baru, luar yang baru, belinya. yang baru loh. Loh tapi kan kalau ya berarti lu harus declare lu bawa berapa dari sini ke sono. Itu kan aneh. Itu dia yang Jangankan lu 7 hari kalau lu murid di luar negeri. Iya. Kan bawa 2 koper ya, gitu. Lu bawa banyak gitu terus tiba-tiba kayak ya bayar semua bea yang lu beli di situ. Iya kan padahal belinya Gila, bisa aja pas pulang setahun ke depan, Iya. Wah gila Bro, sih. kayak Makanya justru yang lu bilang inilah yang menurut gua kayak bikin orang Indo tuh kayak anjir ini bener-bener ya lu bea kayak nggak mikirnya tuh Honestly, kurang segitunya gitu. kerjaan, iya.
Iya, sampai kayak apa repercussion-nya tuh mereka tuh kayak nggak mikir, tapi udah ngeluarin statement resmi dari Iya, akun iya resmi benar itu. gitu kan. Jadi kayak bukan rumor gitu. Makanya kenapa kayak wah langsung rame. Makanya itulah kenapa traction-nya tinggi banget karena bego banget rasanya gitu loh. Ya tapi ya nggak tahu ya. Sama. Gua ngelihatnya juga. Correct us if we're wrong ya, karena kita juga ini sebenarnya seambigu itu gitu. Iya, Jadi kayak cuman emang aneh sih. Maksudnya kayak ya itu. Yang tadi lo bilang banget sih, kita sebelumnya aja 2-3 jam kalau mau pergi ke luar negeri. Sekarang harus declare, harus apa Betul. diperiksa dulu. Bisa namain sejam 2 jam kali kayak buang Makanya. waktu banget. Maksudnya room untuk interpretation dari Iya. rule itu juga bahaya benar, gitu. Maksudnya benar. Iya. kita bisa aja udah declare semua nih. Iya. Pas balik tetap aja kena gitu. Iya, Benar. Ada aja gray area Iya, di mana iya. gitu. Itu dia makanya orang tuh nggak nge-codify itu loh kayak jadi kayak ya balik jadi karena itu orang bilang kayak wah ini mah cuman ancar-ancar cari duit aja gitu. Iya. Iya, nah kembali ke itu ada pemikirannya kayak yang gue baca juga kayak Hmm. mereka bikin aturan ini biar maksudnya lebih banyak yang pakai orang dalam. Nah, jadi ordalnya kayak dikasih duit lagi gitu loh. Sekarang kan PO kan banyak kan sebenarnya kalau lu mau PO juga sebelum ada ini pun kalau lu bawa banyak barang dari luar negeri kan ditandain kan, ada di koper terus Yoi, diperiksa iya. kan. Nah itu kan Maksudnya, keluar tuh salam tempel. Iya, keluar salam tempel. Nah, maksudnya katanya sih ada yang bilang dengan adanya gini teh frekuensi si salam tempel ini bakal lebih Lebih banyak, sering. lebih Oh, sering Iya, gitu loh. which makes sense sih menurut Iya, gua. menurut gua sih itu kayak Kayak on paper mah harusnya enggak, tapi kan kayak aduh ini di itu lapangan dia. udah kayak inevitable banget gak sih? Sama-sama tahu aja gitu. Iya, Sama-sama iya, tahu iya. aja. Iya, bener. Makanya Sama-sama banyak tahu yang aja. bilang juga ini, lah kalian kenapa komplain? Emang dikira bangun IKN nggak butuh duit? Kayak gitu. Jadi mencarnya tuh, aduh, memang situasi, aduh, udah nggak ngerti deh. Situasi Indo tuh kayak, Semuanya di ke IKN. iya, jadi kayak emang you can't make this up, bro. Iya, woi. Semuanya terjadi tuh sesuai rencana. Makanya makin aneh-aneh aja nih. Cuman ya. Apalagi yang makin aneh? Apalagi? Apalagi yang makin aneh? Apalagi Ada yang regulasi aneh? baru. Tebak-tebakan. Apa nih? Gue nggak tahu. Ada regulasi baru juga nih yang hubungan aneh sama IKN juga nih. Apa tuh? Tahun Apa ya? depan ada perubahan lagi. Apa itu ya? Apa ini? Yang mempengaruhi siapa nih berarti? Mempengaruhi semua Semuanya. rakyat Indonesia. Ini hadiah terbesar. Hadiah terbesar ini. Hadiah Ini terbesar. hadiah pemilu, guys. Yoi. Aduh, ya maksudnya Nah, yang tadi kan buat biayain IKN. iya biayain IKN. Yang ini biayain satu lagi janji kampanye, bro. Oh iya benar juga. Masih. Benar. Masih, bro. Benar. Masih juga butuh duit. Benar. Tapi gimana nyari duitnya ini yang ini? Jadi kan kalau tadi bea cukai mungkin cuma segelintir lah ya. Iya. PO gitu kan maksudnya dibanding semua penduduk Indonesia paling cuma Ya berapa mungkin itu persen yang maksi lah. Itu yang Ya, maksi. itu maksi. Yang ini yang Ini bangun buat IKN -nya. nih. Iya, benar. PPN mau dinaikin. Yo, 12%. 12%. Padahal baru naik di tahun 11% ya. 11%. Tahun lalu atau 2 tahun lalu ya? Tahun Tahun lalu. lalu. Tahun lalu kan 2023. Iya, 2023. Gila loh. Luar biasa. Nambah 1%. Katanya statistically nambah persen kemiskinan naik gitu. Kayaknya 500.000 expected untuk Projection kan? jadi lebih maksudnya Di bawah ke garis kemiskinan. iya Nambah maksudnya nambah. nambah. 500.000. Iya karena lebih mahal kan. Iya, betul. 1% dan maksudnya 1% itu kalau misalnya yang Sound small. UMR-nya aja belum Iya. naik segitu gitu. Iya. Jadi Benar. ya otomatis ada discrepancy di situ. Iya. Dampaknya apa lagi Cap selain kayak UMR gitu misalnya? Ya duitnya kemana lah itu? 1%. Oh, gitu. iya. Bayangin 1% dari semua transaksi yang 1% dari semua dilakukan. transaksi loh. Itu iya sih, memang sih kayak tapi kalian tahu gak sih memang ini tuh udah dikaji dari awal Mau naik PPN Mau naik dari PPN 10 dari 11% 11% udah ada peraturan memang. 12% ternyata sudah dikaji. Oh iya. Gitu dan gue juga pas gue tahu itu kayak oh berarti kita agree to this beforehand gitu. Bukan negeri sih. Ya bukan dipaksa. maksudnya bukan agree sorry kayak Dipaksa. lebih udah dikasih tahu. Iya. Iya, kan? Tapi cuman- kayak mungkin kita nggak terlalu Iya. ini aja ya. Kalau gue jujur kirain kayak oh mau dinaikin lagi gitu. Memang udah plan Iya, kayak udah naik plan. 11, habis itu Iya, 12, habis itu gue nggak iya. tahu sih dikajinya sampai berapa lama. Nah, Oh, itu gua nggak tahu. secepatnya maksudnya secepat inikah gitu pas di awal dikaji itu kayak cuma 2 tahun naik lagi. Gitu. Kalau nggak salah iya. Oh memang iya. Jadi Udah on diterapkan. track-nya tuh seperti itu. Gitu. Cuman ya yang gua dengar-dengar sekarang memang lagi ada pergerakan sih dari ya maksudnya ya kayak asosiasi pengusaha gitu untuk ngedorong bahwa ini
bad move gitu. Kayak si PPN ini. Karena ya seperti yang kita tahu ya kayak walaupun cuma 1%, sekarang kalau lu mainnya volume dapatnya cuma 5% atau 6, 7, 8 di bawah 11 lah. Terus lu Iya. ditambahin lagi 1, lu kesannya kayak bottom line lu makin kurang, kayaknya pengusaha juga Iya. nggak terlalu mau main di situ tau gak Oh sih? iya, bener. Kalau yang Gitu. marginnya udah tipis gitu kan. Iya, heeh, gitu. Jadi kayak ya itu dampak ke yang katakanlah yang maksudnya masih bisa survive lah, tapi dampak kayak orang yang kayak Iya. beli beras untuk makan dan ya kesannya chain gitu dari yang produksi berasnya jadi Iya. naikin harga mereka Udah nggak masih bisa iya kan? masih harga bahannya naik, Iya, ditambah heeh. pajaknya naik. Jadi kayak Belum. ya merambatnya tuh kayak ya 1% sih, cuman kayak gede banget gitu dampaknya. Ya even untuk chain kan, maksudnya biasa pasti kena 2 kali. Iya. Pas Iya, beli benar, barangnya benar. kena, pas Iya. jualnya kena Nah lagi. itu, Yoi. iya. Ya, Ya, mungkin ini ya, Ya. untuk Ya. sepersen kali berapa Ya, berapa perputarannya berapa ratus berapa, M sebulan dan ya mungkin buat maksinya kan itu di situ. iya, heeh. Free maksi itu. Nggak tahu deh, ini menarik banget. Aduh, memang tapi ya Tapi kan sebenarnya memang udah dikaji dari lama. Iya, Jadi ya kesannya gua nggak tahu sih sebenarnya dari awal tuh rencananya buat apa, kenapa harus maksudnya rencananya oke naik 11% abis itu 2 tahun lagi naik jadi 12 gitu. yang Karena kan dari lama tapi gitu. kayaknya memang untuk ya pembangunan infrastrukturnya iya in sih, general kayaknya. yang gua dengar ya. Ini Iya. gua nggak ada source to back up. Cuma memang kayak kayak dengan terpilihnya Prabowo ini agenda IKN ini jadi bener-bener jadi salah satu yang kayak harus terjadi gitu loh. Iya. Dan gua bahkan kayak dengar juga kayak Prabowo kayak ada this term kayak tentang kayak negara itu in terms of loan. Iya. Lu tuh kayak kategori berapa? Kayak ada call 1, 2, 3-nya gitu tuh Iya, nggak sih buat iya. negara? Buat Gua negara ke buat negara Iya, kayak World Bank. Iya, Oh. jadi kayak lu tuh seberapa safe gitu posisi lu. Hmm. Nah, gua teh ngobrol-ngobrol kalau mungkin salah ya, bisa di cross check. Cuman memang Prabowo rencananya bakal ngeluarin FR baru. Jadi kesannya instrumen investasi yang baru cuman supaya kita bisa bolster up our debt. Iya. Supaya kayak lebih ada money flow di negara buat kayak pengen ngegenjot lah kayak pokoknya Indonesia harus kayak waktu zaman Soeharto gitu, boil the debt supaya minimal masyarakatnya bisa kayak makmur gitu. Si debt-nya yang nerima soak the damage gitu tau gak sih? Dan ya kan maksudnya kan itu kan pasti ada harganya ya, makanya kayak mereka juga kayak oh oke kayak tax harus naik, ini harus naik gitu, ini harus ini supaya kayak the things that they're gonna do tuh kesannya ada damage controlnya gitu loh Iya, gak sih? ya Tapi gua nggak tahu ya. damage control mungkin. Gua nggak tahu ini bener-bener kayak speculating Soalnya gitu. tapi memang even before Mahkota Prabowo terpilih pun kan ya Mahkota pas pemerintahan Pak Jokowi juga kan infrastruktur naik banget kan. Maksudnya banyak tol ya apa Iya. KCIC. Tapi kan ya itu debt-nya Indo juga jadi naik banget Nah kan. iya gue juga dengarnya kayak gitu sih Ya sebenarnya. mungkin Mahkota bisa di cross check kembali lagi. Ya mungkin karena itu. Iya, if that agenda is to continue gitu. Iya, Kesannya apalagi kan plus sekarang tambah mau IKN kan. iya, Jadi kayak heeh, nambah heeh. lagi gitu. Jadi kayak mereka juga ya narik duitnya harus lebih kenceng gitu dari rakyat. Cuman pertanyaannya ya, Apakah benar? apakah rakyatnya siap untuk hal yang seperti ini kan? Ya apakah siap dan juga maksudnya apakah bakal beneran dipakai untuk itu gitu. Nah, iya, kayak Soalnya- spill over ke hal-hal yang seharusnya itu tidak loh. itu loh. Masalahnya kita udah punya pengalaman sebagai negara. Duit ini teh nggak dipakai buat yang seharusnya gitu. Ya kayak contohnya yang Rafael itu loh yang anaknya. Oh iya, Anaknya Dirjen. menganiaya Anaknya orang Dirjen, iya. sampai dirjennya sampai bapaknya kena gitu. Yoi. Maksudnya kalau lu bekerja selama Rubicon itu kan? selama berapa puluh tahun juga nggak mungkin punya aset kayak hampir ratusan M gitu Iya. dengan kerja doang gitu. Ya, tapi yang ketahuan juga ada gratifikasi dan lain-lain. Iya. Sebenarnya kayak kan itu kan maksudnya kan orang waktu itu belum ngomongin pemilu karena belum kampanye ya. Ya, Nah, tapi menurut gua itu tuh salah satu kejadian yang benar-benar mengurangi rasa kepercayaan orang Indonesia terhadap Dirjen Pajak. betul. Kan ada movement juga kan kayak kita nggak mau bayar pajak banyak gitu kan. Nah, terus pemilu, terus terjadi MK, terus kepilih, terus sekarang digugat. Jadi kayak rasanya tuh makin lama tuh
stabilitas ekonomi sama politik gitu. Itu Iya, kayak benar, dites benar, banget benar, gitu. benar. Dan gua ngomong-ngomongnya kemarin ya, maksudnya ada kemarin ngobrol sama supplier juga datang sama semua kayak memang kayak nggak ada yang ngomong. Cuman tuh kata dia kayak ada rasa-rasa bahwa kayak kok bau-bau nggak enak gitu. Tau gak sih Bau kayak nggak enak gimana? bau-bau nggak enak as in kayak kok ini kayak bau-bau Iya bau nggak enak apa gitu loh. Jelasin Kayaknya dong, ini- konteksnya kayaknya apa ini ini, bau nggak dari- enak apa dari gitu. kabinet presiden ada yang ngecep. Nggak, maksudnya kayak Kecepir. lebih kayak gini kayak dia kan kayak dari ya apa kayak kampung apa ya namanya deket Cirebon Cilegon Oh Cilegon. Cilegon. Cilegon mah dekat Banten. Cirebon terus ada kayak bukan Cirebon. Kuningan. Cirebon ya dari situ lah. Terus kayak kata dia kondisi bukan di Cirebon ya tapi dia lebih masuk Oh. lagi gitu. Katanya kondisinya bahkan sampai dia ngomong ke gue sampai ada orang yang nyerok sampah buat nyari makan dan ada orang yang dan perampokan itu jauh sering terjadi karena mama papanya di situ kayak buka toko emas gitu. Jadi dia tuh kayak ya dia maksudnya dia sekarang mau udah kerjanya di kota besar lah. Cuman maksudnya dia cerita tentang kondisi mama papanya. Dan itu saat ini gitu. Jadi kayak banyak yang terjadi kayak ya kayak penjarahan gitu dan dia kan dia maksudnya ya maksudnya sharing sama kita ya sebenarnya rada kok rada nggak enak nih gitu loh. Ya tau gak sih? Maksudnya maybe it's just him gitu. Cuman ya gue share karena ya kita lagi ngomongin aja ini kan kayak kepercayaan ke pemerintah itu kan Iya, kayak iya. kesannya bukan all time low lah, but very low. But very low. Dan kesannya mungkin hal-hal seperti ini juga nggak diliput, tapi gue juga nggak tahu ya kan karena kan di daerah-daerah kecil ya kan. Tapi kalau misalnya ada orang kayak gitu dan ini tentang mama papanya, masa sih dia bohong Iya benar. gitu loh. Cuman ya Ya. interesting. Tapi ya gimana ya maksudnya dengan kayak kemarin juga kan kita kan sempat ngobrol juga yang rumah dinas di IKN itu. Oh iya. Itu juga kayak maksudnya lu rumah dinas Apa itu buat konteks buat yang nggak tahu? kayak rumah dinasnya itu harganya katanya modalnya tuh 14 M. Satu ya. Satu. Terus luas tanahnya tuh 1000 meter persegi ya. Gue baru tahu rumah dinas segede gitu. Itu rumah-rumah sekarang aja kayak di Podomoro, di Dan itu kan Sumarekon, di BSD. Kalimantan kan? Iya, gak ada tuh yang lebih dari 200 tuh sekarang Iya. gak ada 300 itu perumahan tuh udah jarang gitu. Kecuali yang bener-bener ultra premium. Ini 1000. Ini 1000, terus 14 M kayak bro. Maksudnya di sana bisa dibilang in the middle of nowhere ya. Kan harga tanah itu kan tergantung dari posisi. Betul. Walaupun memang itu dijanjikan akan jadi Iya, Ya iya. kan? Tapi kan sekarang kan maksudnya gue yakin dulu orang-orang belinya juga nggak bakal segitu gitu. iya. Tapi dihargainnya kayak tinggi banget plus harga bangunannya juga nggak akan harusnya nggak akan tinggi banget gitu. Betul. Kan rumornya banyak orang yang udah tahu itu bakal di situ gitu. Jadi dibeli dulu. Iya. Nah pemerintah jadinya harus beli dari mereka. Maksudnya orang yang berkepentingan gitu. Nah setahu gue tuh tapi yang tahu gitu tuh yang udah insidernya gitu. Iya. Jadi sebenarnya mah ini Muter kayak- aja. Iya. Jadi Doang kayak kan kesannya kayak iya. Oke, kayak saya gue beli lu, nanti lu beli Iya. gua dari gue Iya, gitu. iya, Iya, kan kayak gitu. gitu kan. Tapi Nah, jadinya maksudnya- kayak pemerintah beli nih tanah gitu. Iya. Iya. Cuman Nah itu ya nah, makanya itu hal-hal yang kayak kayak gini gitu loh tuh maksud kayak gua loh yang kayak nambah 1% teh kayak jadi nggak bener-bener bikin pengen dicubit gitu. gitu kayak nggak rela gitu bayarnya gitu. Iya. Sementara jalan masih bolong-bolong. Nah itu maksudnya yang Macet. itu aja nggak dibenahi. Iya. Public transport. Tiba-tiba ada Aduh. kayak rumah 14 M terus kayak anjir mewah banget Buat gitu. dinas itu. Supaya Bro. kerjanya makin oke bro, rumahnya jadi istirahatnya bisa Relax Nah, gitu. relax 14 gitu M. kan. Sure, Kalau mau bahas agenda negara tuh kepalanya tuh harus dingin, Benar. harus jacuzzi dulu bro. Ada adem gitu ya. Adem, sofa, Netflix dulu, siapas. Pas udah beres, udah jam 7 malam. Oh, udah Besok besok Iya, lagi. gitu. Ini kita lagi ngomongin negara Wakanda Iya, bukan negara Indonesia. Wakanda, Indonesia Oh, nggak bukan. pernah kayak gini. Top Iya, banget negara Indonesia. Wakanda memang aturannya itu unik. Wakanda forever. Aduh, ya gitu-gitulah. Ya.
kok Buat yang makin tahu-tahu aja lah, kok pelik ya? iya kok Kok suram gitu? madesu gitu ya, madesu. Nope. Aduh, quality of life kalau kata gitu. Iya, KOL. Jadi Nope. gimana ya? Gimana? Nggak tahu gimana kayak. Atau tadi gue tertarik yang si Alex bilang sih, kayak maksudnya pemerintah bakal ngeluarin ya instrumen-instrumen untuk orang invest. Oh iya. Itu maksudnya sebenarnya salah satu taktik untuk ngegedein loan pemerintah tapi dari internal. Maksudnya orang-orang masyarakat Ya. Indonesia beli. Iya, itu juga. kan sebenarnya cuman buat jadi orang Indonesia pakai instrumen yang masukin uangnya ke negara, therefore the negara has more Iya, untuk in the gerak. bank untuk to gerak. like, hey, Iya. we got money bro, Iya. give us money. Yang gue cuma ini sih maksudnya karena duitnya masuk ke negara, jadi duit yang muternya udah lebih dikit lagi. Duit muter di Indonesianya. Itu jelas deh. Iya. Bener Terus sih. PPN naik jadi 12%. PPNX 12%. Orang mendingan beli instrumen negara kan. Iya. Gitu. Kayak daripada spending berarti cut spending. Tapi yieldnya juga bakal turun. Belum tentu. Karena produknya makin banyak. Belum tentu gak sih? Masa sih? Itu mau ngikutin ini, tergantung. ngikutin Fed gitu, rate BI. Iya. Gue dengar dari orang bank katanya karena produknya akan makin banyak, jadi nggak akan sekuat sekarang. Mungkin masih kuat ya, tapi gue nggak tahu bakal jadi berapa gitu ya. Karena sekarang aja kayaknya 6,4 ya. Banyak kan Around, iya 6,4. Tergantung durasinya juga kan. Iya, Short term atau long term. Ya. Tapi itu tuh relatif oke gitu. Iya. Maksudnya kalau orang bingung gitu ya, mau beli apa yang paling aman. Gitu, Iya. Unless negara bangkrut gitu. Iya. Tapi kan Iya. jadi maksudnya kalau maksudnya di sejarah dunia ada negara yang bangkrut, Ada. cuman kemungkinannya kecil kalau kecil. Indonesia, iya. Karena masih growing banget kan. Iya. Tapi maksud gue yang sekarang aja nih 6,4-an, masih 6,4%. Kalau misalnya instrumen lain keluar nih, ternyata lebih rendah dari itu, ya orang tetap beli yang 6,4 gitu. Iya, tapi kan itu kan ada Periodenya kan, iya. Maksud gua nggak tahu ini terjadi dalam waktu mungkin nanti berapa lama ya. Maksudnya kalau goalnya negara memang untuk narik duit gitu, untuk negara putar, Naikin. ya bunganya justru malah naik. Iya, Karena harus dibikin interesting untuk orang gitu. Iya, iya. Tapi interesting juga yang lu bilang, maksudnya kayak tadi. Jadi kan maksudnya banyak orang yang bakal naruh cashnya di situ gitu. Ya di negara sendiri ekonominya berarti pasti berkurang dong. Selama ini kan selama naik interest rate, Indonesia tuh nggak turun tapi stagnan. Jadi selama kalau negara lain mungkin ada dip gitu di GDP gitu. Iya. Kalau Indonesia setahu gue tuh agak stagnan. Which is sebenarnya udah good nih. Iya, outcome-nya. bagus berarti ya. Nah, tinggal kita bisa maintain ini selama interest rate-nya tinggi. Atau ya nanti kalau misalnya kita ngeluarin instrumen yang lebih menarik terus ya ada kemungkinan ya ikut turun gitu. Iya, karena orang lebih mending taruh sono aja gitu. Kan jadi nggak muter. Iya. Jadi maksudnya ke pemerintah maksudnya dari FR tapi di negaranya sendiri turun gitu. Yang kena dampak ya bisnis. Iya, Iyalah. Gitu. Duitnya nggak muter kan. Dan bukan karena bisnisnya yang salah, tapi yang memang regulasinya gitu. Iya, PPN-nya naik satu, yang kedua bunganya tinggi. Iya, Bisnis mau ngambil pinjaman sakit. Iya, less Kalau- kompetitif. Iya. Iya, benar. Dan kayaknya maksudnya seenggaknya tekstil kan yang ke impact lumayan. Iya. Belakangan ini ya, Tapi gue nggak tahu itu karena ekspor atau. Tapi kayaknya memang China satu dari yang China. gue denger. Terus maksudnya ya dua ya mungkin karena itu juga. Ketiga ya karena COVID kemarin. Iya, kesannya masih masa recovery, terus Iya. langsung dihantem gitu Iya, ya. dihantam jebret. Jebret, Jebret hantemannya jebret. Iya, maksudnya kayak banyak Keras banyak kok perusahaan yang gue tahu yang gede gitu. Waktu sampai cut dari ya gue udah sering ngomong ke kalian lah. Kan ke pemirsa belum. Oh, pemirsa yang iya. tiga orang pemirsa. Ya, 3 orang pemirsa yang sama-sama tahu aja lah. Maksudnya dari yang pabrik gitu yang full seminggu jadi sekarang tuh cuman kayak 3 hari gitu. Separah itu gitu. Supaya bayarnya nggak usah full gitu. Iya. Iya. Setahu gue yang bikin parah juga tuh kalau misalnya lu harus refinance refinance pinjaman. Jadi misalnya lu punya pinjaman 10 tahun nih ke belakang. Iya. Kan biasa kan kayak ya udah ini diulang lagi gitu dengan kondisi yang sekarang gitu. Misalnya asetnya segimana. Ora iso. Bukan masalah ora isonya, bunga selama ini itu cuma sekian persen. Iya. Terus tiba-tiba sekarang kan lagi Terus tinggi naik, banget boom. bunganya. Jadi tiba-tiba pinjamannya naik, ya Tapi penghasilan turun gitu. penghasilan turun. Nah yang kita nggak tahu nih, kita lihat aja nanti beberapa tahun lagi
pas jatuh tempo dengan maksudnya bunganya udah tinggi, Bisa bayar kuat nggak? nggak gitu. Jadi kayak maksudnya in a few years nih kita bakal lihat kayak wah ada yang default nggak gitu. Ya tapi memang maksudnya kan ada kan apa si Okta juga kan kerjanya di bank. Ya maksudnya minimal bukan confidential rahasia umum lah, maksudnya banyak ya kebanyakan Lagi sampai default. tekstil tuh sampai banyak yang di blacklist gitu. Ya karena nggak bisa bayar. Nggak bisa Iya. bayar. Mungkin kayak yang lu bilang gitu, kayak dia refinance ya antara maksudnya interest rate naik terus pendapatannya turun jadi stuck nggak bisa bayar berapa bulan, atau ya memang ya pendapatan aja yang turun gitu. Tapi udah terbukti gitu. Iya. Tekstil itu memang beberapa tahun ke belakang udah di blacklist. Yang berani ya bank-bank yang menghalalkan segala cara. Iya. Kok suram ya? Buat jangan suram dong. Iya dong, buat jangan Apa? dong, Boy. Oh iya Buat iya. jangan iya. suram. Iya, Ceria kan? mana nih? Apa yang positif yang negara kita sedang lakukan? Singapore dollar naik. Hah? Kayaknya jadi 11.5 ya atau 11.7 sekarang. Iya. Berarti kan kayak itu is that a good thing? Maksudnya kenapa No, positif? right? Ya kenapa itu positif? Nah, kita lagi ngomong positif. Soalnya gak kepikiran apa yang positif. Gak tahu gue. Yang positif. Positif apa nih? Oh, menang All England. Oh iya. Oh iya. Menang All England. All England. Congrats untuk 1-2 ya? Jonathan Christian Jonathan and Christie sama Anthony Sinisuka Ginting. Ya, Anthony Iya. Sinisuka Ginting posisi pertama Make dan us kedua. proud at least. Posisi pertama dan kedua kan Iya. main single ya. All Iya, main Indonesian double final. juga kayaknya ya. Main double-nya menang 1. Mantap. Yang juara duanya Jepang. Iya. Tapi bukan ini. Kalau yang gua ya. Sempat ada yang kontroversial tau gak? Iya, Yang lewat yang net si itu Ginting atau enggak? lawan si ini Axelsen. Iya. Axelsen ya. Itu yang susahnya. Yang dia mukul di Iya, di lewat net net atau kan. enggak, Iya. ya. Tapi nggak tahu lewat. Gue nggak nonton. Mendingan gue tutup mata lah. Yang penting menang. Yang penting menang. Kan umpire-nya udah call ya. All England, all Indonesian final. Iya, All Iya. Indonesia. All Indonesia. Katanya pertama final. sejak kapan ya? Iya, kalau Iya, nggak udah salah. berapa lama? Kayaknya 40 years di All England ini pertama. Itu Apa, 40 years ya? in 40 years dapat juara di All England ya. Iya. Tapi gila sih, gua ngeliat, gua kira Ginting bakal menang soalnya pas lawan Axelsen. Iya, Mantep ya mainnya. Gila. iya. Biasa kan kalah. Benar. biasanya. Iya kan? Tapi Padahal dia ini loh unseeded ya. Apa sih maksudnya istilahnya? Siapa? Yang maksudnya nggak ada ranknya Iya, tau gak sih? udah nggak ada Ginting. ranknya. Enggak sih. Axelsen, Satunya lagi. Enggak, bukan. Yang di finalnya. Jonathan Oh, Christie. iya. Si Idit kok. Sidit. Mungkin Keberapa? dia? Ah iya gitu. mungkin yang satunya kali lawannya si Jonathan Christie. Oh ya mungkin. Itu orang India. Oh, Iya. Baru denger gue juga. Ya, kita praktekkan nanti besoknya. Ya, mari Set. Cool down plays badminton. badminton. set. Ya itulah hal positif yang Ya itulah. ya Ya. minimal kita Yang ada bukan di Indonesia. kita Benar juga. rayakan. Benar juga. Sampai yang di luar pun kita ambil. Iyalah, Ada satu gemerlap gitu. iya. Secercah Secercah harapan untuk Indonesia. bilang lagi. Iya, ya tapi ya mereka juga nanti kalau naruh duitnya di FR gitu nggak muter. Kan ada prize dulu kasih ke mereka kan. Oh, iya. Dari pemerintah. Seenggaknya 1%-nya mungkin ke situ lah. Ya oke lah. Oke. Benar. Bangga. Tapi nanti udah gitu si pemainnya disuruh lu harus spending segini. Iya. Dan sekian di FR. Kebetulan kita ada FR. Terus balik lagi deh ke pemerintah. Sama aja. Bener juga. Aduh. Sedih kan? Kenapa ya gini-gini amat ya? Iya ya, aduh. On other news. Nggak tahu. Kirain kepikiran yang lain. Gue lagi nunggu. Apa gitu kan? Apa ya? Lagi mikir apa yang bisa membuat kita makin semangat gitu. Iya, Apa nih? ya malam Aduh. ini nggak tahu ada Iya. plus 25 kali. Lumayan. Oh, kalau- Jangan sampai pindah. Kalau gue sih kebetulan THR bentar lagi. Oh iya. Ya kalau bagi-bagi silakan. Kalau Iya. yang karyawan ya. Kita Giveaway, Gue kan giveaway. karyawan. Kita Oh iya, mau gua juga. announce giveaway Oh iya, ya? lu dapat THR gak? Iya, Dapat gua dong. juga. Announce giveaway dong. Kan THR. Giveaway apa? Bagi-bagi THR. Giveaway, kita kasih giveaway like Iya, gitu. kebetulan Kevin ini mau terima THR jadi kita Buy one giveaway. sub get one sub free. Iya ya. Udah. Berarti Paling itu aja sih. ngomongin THR kemarin kan sebulan lalu lah. Gua kan nonton si Raymond Chin. Tahu Raymond Chin? Tahu. Ternak Wang. Ya salah satunya. Ah. Dia bilang Lebaran ini teh bakal akan terjadi perputaran duit di Indonesia Wah. terbanyak
Ini satu topik Karena- lagi nih, Bro. Kayak ya katanya kan kalau misalkan Ramadan sama Lebaran kan orang tuh paling banyak spend di situ. Oh iya memang. Nah katanya tahun ini tuh lebih parah lagi. Coba tolong dicek Raymond Chin. Berapa ya? 1 kuadriliun gitu dia bilang ya Perputarannya. hanya dalam Ramadan sama Lebaran. Karena padahal bukannya tahun lalu ya. Nah setahu gue juga tahun lalu. Tapi maksudnya Iya. ya kan coba lihat. Jangan-jangan postnya dari tahun lalu. Enggak woi. 100. Ini. Karena kalau tahun lalu kan masuk akal. Kayak orang Iya. ini udah lama delayed kan. spending kan Iya, karena iya. COVID. Ini. Mana sih? Oh, sorry. Kemana tuh ya? 70 miliar dolar nih. Ini tuh, ya kan? Iya tuh. Itu berapa nolnya tuh? Wah, anjir berapa gila. Aduh gimana ini? Aduh. Itu gak usah di play bro. Dia nggak play sendiri, Bro. Jangan gak usah jangan ada tuh. Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15. 15. Tapi dia specifically ngomong kayak maksudnya, oh yang ini yang memang terbesar gitu. Iya katanya dia bilang 1 kuadriliun. Cuman maksudnya secara personal gitu ya, kayak gua ngelihat malah nggak mungkin gitu. Iya. Coba Kayak- dari ini ya deh, yang biasa. Gua Iya, juga. coba. Waduh. Kita ada bintang tuh. Ya kalau nggak mau ya nggak apa. Gua Gambaran besar lah, gambaran Gue besar. cuman Dari vibing retail. off yang lu bilang tadi. Ya kayak gue udah pernah ngomong juga, gue bicara minimal like 7 people kayaknya yang maksudnya pengusaha juga nih. Dan mereka juga bilang memang biasanya tuh Lebaran yang lu bilang itu memang aktivitasnya naik gitu. Lebaran tahun ini seems different in a bad way buat mereka. Buat gua pribadi 80% lah. Jadi masih bisa dibilang oke. Cuman kayak Gak sesuai ekspektasi nggak nggak sih? sesuai ekspektasi tapi gitu. Jujur ekspektasi gue sebenarnya ya more than last year kan. Yeah. Tapi ini jadi less kan gitu. Tapi then again it's not over ya kan. Tapi ini gue Iya. cuman projecting. Masih ada sekitar 2 weeks. About 2 weeks. Tapi even post juga kan itu biasanya di pre sama post. Pre, Oh, during oke. sama post kalau kayak gini. Bajaknya biasanya di mana kalau tahun? Kalau gua biasanya di pre. Kalau during oke lah. Cuman ya pre sama during lah. Pre during gini. Post masih cuman kayak turun gitu. Cuman kayak gua ngobrol sama yang tadi gua bilang itu kebanyakan ada di sektor kayak elektronik, baju, ya gua terus Gua teh apa? gua Buat jual pemirsa. karpet terus ya kayak sama Mer juga istri Bikin- gua Gue kategori apa? kayak gimana ya? Kurang gigit gitu. Iya, Jadi kayak so, misalnya iya. ini mah tarik garis asumsi ya. Kalau dia bilang perputarannya paling besar, harusnya kan harusnya kan kerasanya tuh paling gede kan gitu. Jadi gua nggak tahu ya. Ya itu yang gue bilang, maksudnya kalau tahun lalu masuk akal. Justru Iya, bener. pemikiran gue mah tahun lalu yang anomali. Iya, betul. Karena ya, betul. naiknya naik itu gitu. Betul. Karena kan sebelum-sebelumnya justru ya itu mah anomali few years lah gitu during Iya, COVID, di mana gara-gara tiba-tiba COVID kan. turun, tiba-tiba Iya, naik. Iya. Benar. Nah, kalau Benar, sekarang justru gue pikir ya udah bakal balik ke normal lagi seenggaknya. Iya. Hopefully ya better than that Iya, gitu. iya. Iya benar. Tapi kayaknya malah turun gitu. Maksudnya nggak even normal gitu ya. Iya ya. Kalau dibanding beberapa Nah, tahun sebelum tergantung COVID. lu ngambil normalnya dari sebelum kapan. COVID, harusnya- Kalau misalnya harusnya dari sebelum sebelum COVID mah nggak tahu gimana. Kalau dari sebelum COVID masih ya ada beda kan. juga karena kayak gua udah beda. Wih, Enggak udah udah beda kas. udah tambah Enggak, tokonya udah udah banyak. tokonya udah berdobel. Ah, benar. Ah, Benar, beda ya. benar. Sorry. Udah. Salah nanya. Sorry. Salah nanya. Enggak ya emang. Ya, terima kasih. Enggak, kalau gue sih mau ngomong soalnya kemarin kan gue baru pulang dari Jakarta tuh. Biasanya kan kalau hari Minggu, Kapan lo balik? kemarin banget. Minggu banget. Iya, Minggu. Oh. Hari ini Senin kan? Iya, harusnya Senin. Iya, Minggu banget kemarin. Biasanya kan kalau misalkan pulang jam 3 jam 4 lah nyampe udah 1 km 100 120 gitu. Arusnya kan pasti macet banget kan biasanya Ke arah Jakarta. ke arah Jakartanya. Kemarin tuh benar-benar sepi banget. Hari Minggu. Iya, Benar, pas hari benar, Minggunya. benar. Nah, di Bandungnya pas weekendnya gimana kalau kalian Sabtu Minggu kayak ngerasa sepi nggak gitu? Jujur nggak seramai biasanya. Tapi kan Nggak sepi. karena puasa juga sih. Justru ini tuh udah menjelang Lebaran. Biasa hari Minggu itu ramainya edan-edanan, bro. Iya. Pas udah buka Oh. apalagi. Oh iya, tapi kan jam 3 jam 4-an. Di jam 3 jam 4-an lagi di tol mah masuk akal lah. Iya, biasanya kan nyampe Harusnya Jakarta, nyampe sono buka Jakarta puasa. udah buka gitu. Oh, benar juga. Iya. Biasanya kan ada banyak kan, ada yang buka puasa di Bandung, Iya, ada yang buka Baru puasa balik di kan. Garut. Oh Iya. ya, gua pikir tadi yang sebelumnya. Enggak Iya. gitu.
Iya sih, memang gitu sih, gue juga ngerasa, nggak tahu ya, tapi ini maybe only certain segment atau gimana, cuman ya lu ngomong kayak tadi jadi orang ke-8 kali ya, tapi nggak tahu sih. Maksudnya ya mungkin lu juga denger-denger dari orang Iya, lain gitu ya, dengar dari orang sih. gitu. Cuman ya iya gue juga denger-dengernya dengan regulasi kayak gini tuh, ya memang kesannya orang yang memang udah atas banget nih, Hmm. ya maksudnya lebih bisa bermain. Oh iya, Maksudnya lebih dalam ada hal lebih ada iya, ini lebih apa ada ruang 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 gerak gerak. gitu. Bahkan mau PPN 12% pun mereka dengan adanya bukan kejatuhan orang lain sih, dengan adanya ya samalah kayak Covid nih misalnya, ada banyak kan yang Oh yang iya, ya yang kan, nah bangkrut yang gitu, yang di atas lagi mah ini masih Someone bisa. will tuh dia benefit bisa gitu ya. kalau bisa ngambil opportunity bisa Iya. kayak gitu. Karena dengan hal seperti ini juga gua dengar-dengar banyak orang bilang yang kayaknya mah bakal ke-boost, yang rendahnya ya kayak lu bilang nambah berapa, 500.000 kan tadi akan projection-nya, di bawah garis kemiskinan. Yang di tengahnya ya kemungkinan besar bakal Ikutan turun ketariknya ke lah, bawah, ketarik ke iya. bawah. Ya which is ya tahu ya itu mah kan maksudnya prediksi, spekulasi. Damn. Speaking of which, perpajakan ya, gue baru ingat juga. Jadi kalau gaji BTW guys, SPT 31 Maret guys, Oh lagi iya, guys. jangan lupa. Jangan lupa. bentuk pemotongan gaji sekarang tuh beda. Oh iya benar. Kalian tahu juga. Iya. Udah nggak ribet gitu kan, kurangin berapa. Bukan udah nggak ribet, justru malah aneh. Karena seolah-olah kayak negara tuh nahan duit lo, Iya, diambil dulu. diambil dulu Heeh. selama 11 bulan awal. Iya. Bulan 12 baru lu bayar pajaknya kurang. Iya benar. Iya. Jadi kayak lu bakal di Desember itu lu bakal dapat kayak sort of bonus lah. Tax refund. Oh kayak iya, Bukan, ya seolah-olah kan? kayak tax Iya, refund, iya. sesuatu yang kayak oh harusnya selama ini nih lu kelebihan bayar nih. Oh ya udah kali di bulan 12 ya udah pajaknya lu gak usah bayar segede ini. Iya. That's weird gitu maksudnya. Kayaknya gue nggak tahu deh di negara lain gimana ya. Tapi kayaknya nggak gitu. Ada Karena kalau nggak salah ya di US juga kalau nggak salah. Di US Jadi kayak memang gitu juga. kalau nggak salah jadi the tax refunding emang udah ada common. Tapi Oh, amen bilang ya. tapi kan kalau gue nggak tahu ya di US tuh setahu gue memang ada kayak misalnya lu kalau invest di sekian itu tax non Iya, deductible deduction gitu. ada. Tau nggak sih? Oh, iya, Jadi iya, kayak iya, kalau iya. misalnya lu nanti lapor di akhir kayak maksudnya oh lu udah invest ke sini dari Baru- investment sekian lu nggak usah bayar pajak. Jadi mungkin dibalikin. Iya, Nah, kalau bukan- Indonesia kan nggak ada bentuk kayak gitu. Iya. Kayak maksudnya Iya. ya benar-benar. udah naik aja. Tapi memang kalau di US ada tax return. Cuman gua pikir itu tuh hanya karena gua international student. Kan gua juga dulu kan tiap tahun kan ngelapor pajak kan kalau kerja. Oh. Dapat tuh tax return. Oh iya, Dapat. Karena lu Ini bukan iya, US citizen. Tapi gua pikir tuh itu gitu. Ya maksudnya nggak full semua pajak yang gua bayar ya. Maksudnya kan Iya. kalau gua ya sama kayak di sini kayak udah dipotong otomatis sama perusahaannya kan. Tapi nanti dapat berapa persen? Iya sih. Ya Asli, aneh banget. kalau peraturan. dilihat sih ini mah cuma masalah cash flow aja. Mereka Iya. mau solve Iya, mereka masalah ambil cash dulu. flow. Ini Masalahnya gua kan pakai duit lu. solve the cash flow by at least 11 months in advance. Terus ada yang bilang kayak Taris, Just hold them. tarik pajaknya 11 bulan lebih early pak, higher. Nah itu langsung mereka drafting bro. karena amountnya ya maksudnya mau sedikit apapun kalau semua penduduk di Indonesia digituin iyalah. Gede banget kan. Menggelembung di awal. weird. Ya kan motonya juga pakai dulu aja. Oh, Pakai dulu aja. Nanti ya kalau masalah gimana? Sampai yang gampang lah. sampai pemerintah juga mau pakai pay letter guys. Oh iya. Memang luar biasa lah. Harus pay diakui letter. memang pemerintah Indonesia tuh robust. Ada ya? Adaptabilitasnya Iya. baik. Sefleksibel itu. Nah, so mereka flexible. emang boleh. Emang boleh sefleksibel itu. Ya Luar bikin biasa. bikin pay letter kita sendiri lah. Iya gila sih. Aduh. Piliter juga katanya lagi ini sih Iya. Kayaknya ya udah karena nggak bisa ditagihin orang-orang. Iya. Karena orang-orang nggak bisa bayar kan. Oh iya, Terus jadi go under juga Piliter. ngomongin itu ada gua udah lama sih sebenarnya, udah beberapa bulan lalu kok nggak salah. Kan ada orang si debt collector-nya tuh nggak boleh datang setelah jam 8 malam. Waduh gua nggak Jadi tahu tuh. jadi peraturan dari mana? Dari menteri Indonesia. Oh iya. Jadi ada dibatasin gitu, gue lupa jam 8 malam atau berapa. Tapi dibatasin lu nggak boleh datang setelah jam ini. Kalau nggak kan salah neror kan Sebelumnya. biasanya. Iya. Yang kayak Tapi sampai di peraturan tertulis Iya, gitu. tapi sampai di peraturan Agak tertulis. stupid sih. Aneh banget anjir. Kayak
it's your own fault gitu. Terus Iya, pemerintah kayak harusnya. protecting. Iya. Tapi harusnya protectingnya di awal, nggak boleh kasih Iya, pinjam gitu. Bener. Harusnya harusnya regulasinya kan, regulasinya diperketat gitu. Iya. Maksudnya kenapa ya ada ini kenapa bank nggak bisa sembarang minjemin kan ya untuk itu kan. Se-fleksibel itu aturan Ya, kita. Udah ada salah baru solusinya apa gitu. Luar biasa. Gak dipikirin gitu. Iya. Short term. Terus artis-artis Pusing sekarang gitu, juga jadi anggota DPR. Oh iya, Nah, tapi itu mah udah lama gak sih udah sebenarnya? lama tapi di pemilu Komeng. kemarin katanya jauh lebih iya, Komeng mah luar biasa, Bro. Tapi I mean the tactic works. you gotta respect them, you gotta respect the friggin' Iya. hustle. Lucu aja. Menang sih, ya. Menang. Ya, Ya dari situ kelihatan lah negara kita negara iya, tolong main-main. guys bantuin dalam doa ya. Bantuin dalam doa, semoga di bulan Ramadan ini negara kita bisa tambah maju, orang-orang bisa jujur, bisa bersedekah, Gak aneh-aneh. nggak aneh-aneh, saling berbagi. Di bulan suci juga semuanya makin suci, nggak masuk sana sini, amin. Ya. Saling mengasihi. Marhaban ya Ramadan, mari dengan itu kita Buka dengan yang Iya. Dengan yang main. Udah. Lewat Ya, sejam. selamat bro. berbuka. Kalau saya kata nonton. Iya harus tadi ya. Iya benar harusnya awal. Ya udah ulang. Ya udah ulang kita record Matanya lagi. naikin. Ya udah. Ya, Ada yang mau gitu. tambahin lagi dari Cukup lah ya. saudara-saudara kita ini? Cuk, Dari cuk manajer. tau. Oke, kalau gitu guys, sampai sini dulu episode 26. Thank you buat yang udah nonton sampai momen ini. Kalau suka jangan lupa di like, kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Tulis komentar-komentar kalian atau kalau ada yang mau dibahas juga silahkan tulis di kolom komentar. Kalau gitu sampai next episode. Oke. See you guys. Bye bye. Bye. God bless. God bless.